Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam akan menampilkan proyek video kami yang berjudul Antara Weton dan Akhir. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan memperkenalkan dan menjelaskan sebagai apa kita berperan di video tersebut. Dari pojok kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darfes Basur Rahman dengan akhiran NIM 359. Saya sebagai Bagus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Albabs dengan akhiran NIM 1310 dengan peran Pak Hadi. Saya Dimazaki Firdausi dengan akhiran NIM 206 berperan sebagai Raka. Saya Lima Kusmawati dengan aliran NIM 1267 berperan sebagai Siti. Saya Amanda Tubing Samalia dengan aliran NIM 1102 berperan sebagai Ayu. Kadang aku bingung, hidup itu ditentukan dari mana sih, Sid? Dari tanggal lahir juga ya? Hah, kenapa ngomong kayak gitu? Aku rencananya sama Raka mau ke jenjang lebih serius, tapi kemarin ibu aku ngajak ke Bah Dukun untuk lihat hutan kita. Terus gimana hasilnya? Katanya sih, weton kita temu pekat, bisa bawa celaka, dan kalau diteruskan rumah tangga aku bisa hancur. Ya Allah, Yu, emang kamu percaya ya hal-hal yang kayak gitu? Ya gimana dong, aku bingung. Di satu sisi aku cinta Raka, tapi di sisi lainnya aku takut durhaka kalau ngelawan ibuku. Emang Raka tahu ya hal ini? Dia belum tahu sih hal ini. Ya kalau emang Raka percaya hal-hal yang kayak gini, kamu boleh terusin. Tapi kalau ibu kamu nuntut harus bisa, ya mau gimana? Ya aku ngerti sih, petani kayak harus diikutin. Tapi kan ini nggak ada di syariat Islam. Ini tuh cuma budaya Indonesia. Kamu boleh aja percaya, tapi ini nggak harus dijadikan patokan hidup juga. Aduh, nggak tahu deh. Mas, kenapa ya? Kok Ayu akhir-akhir ini gak kayak biasanya? Iya, kemarin aku lihat Ayu sama ibu ke orang pinter kayaknya. Kayaknya nanyain weton kalian deh. Sepertinya weton kalian tidak cocok. Walah, masalah weton tuh. Coba kalian itu diskusikan dulu gimana enaknya wetonnya. Ya udah Mas, biar tak diskusin lagi sama Ayu. Ayu, kamu makin jauh. Ada apa? Raka, aku takut. Kata orang tuaku, kita nggak cocok. Dan kalau dilanjutkan, kita bisa bawa kena sial. Kamu pikir kebahagiaan itu diatur sama angka, sama tanggal lahir? Ya aku tahu itu keliru, tapi aku takut durhaka, Raka. Justru, kalau kamu milih yang berseberangan sama agama, kamu makin jauh sama ajaran yang benar. Yang benar itu cuma diatur sama Allah. Kamu marah, Raka? Aku tuh cuma takut ngecewain orang tua aku. Enggak, kita hadapin bareng-bareng. Jelasin pelan-pelan. Ayu, kamu habis dari mana kemarin? Dari rumah situ. Mas, aku boleh tanya nggak? Boleh, mau tanya apa? Mas percaya nggak sama Tuhan? Kalau dalam konteks budaya paham, tapi kalau dijadikan dasar menentukan jodoh itu kayak bertentangan dengan Islam. Budaya itu yang namanya budaya, apalagi buat Tuhan itu masuk budaya. Warisan belum nggak bisa gitu aja kalian nambahin, tetap harus diikutin dan sekalian percaya. Iya betul Pak. Tapi dia kan juga besar. Dalam Islam mempercayai sesuatu itu bisa membawa celaka karena hari atau tanggal lahir itu bisa termasuk syirik ya Pak. Tapi ibu tuh percaya karena itu, bahkan melarang aku untuk melanjutkan hubungan dengan orang tua. Ibu mundur aja memang ibu itu angin akan terjadi. Kasih tahu lah sedikit pemahaman, jangan langsung ngegas gitu. Nanti kasihan ibumu, nggak masuk nanti kasih paham tahapan.
terjadinya paham. Pak, saya rasa ini waktu yang tepat untuk bicara jujur, Pak. Jadi Ayu ini sama Raka mau menikah. Nah, si Ayu ini takut karena Bapak. Gimana menurut Bapak? Iya Pak, kemarin Ali juga bilang gitu. Ya, saya tahu sih kayak pernikahan itu penting, tapi kan jika di Islam kan kayak ada batasan-batasan yang tertentu nggak harus jadi patokan untuk seseorang menikah. Nah, saya ada kata sendiri dengan yang baik Pak. Saya mau serius sama Ayu karena akhlaknya, karena agamanya. Saya bakal jaga dia Pak. Jadi sebenarnya dulu bapak itu juga sama kayak kalian berdua. Itu tentang gara-gara weton. Sama ibumu itu ditentang aku sama ibumu itu gak boleh nikah gara-gara weton. Tapi alhamdulillah sekarang tentang bapak sama ibumu masih dalam dari ini nggak cerai-cerai. Ada tukar-tukaran itu ada. Jadi saya pernah dengar ada hadis Nabi yang berbunyi tidak ada penyakit menular, tidak ada tahayul atau sial karena pertanda buruk, tidak ada burung hantu dan tidak ada safar atau larangan bepergian jauh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini menurut saya hadis ini cukup jelas untuk kepercayaan semacam itu. Waktu nama agama kemudian yang kabarnya ada bapak. Alhamdulillah bersyukur bapak. Ya udah kalian bener-bener emang real mau pengen nikah ngebut banget ya. Ya udah bapak aja sekalian. Tapi ingat buat kalian berdua yang mau nikah ini, kalau ada apa-apa bapak gak akan jawab. Bapak ingat aja, kalian harus siap lahir dan batin. Ingat ya Allah. Siap nggak? Jangan ragu, jawab siap nggak? Allah. Udah bapak doain semoga kalian berdua bisa menjadi tetangga yang sempurna. Wajah rahmah. Amin. Makasih ya Yu. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku masih tetap percaya kalau takdir itu ditentukan oleh Allah. Iya Yu, ini tuh semua karena Allah. Kita sebagai hambanya yang bisa beriman dan berpikir. Kalau kita mengikuti tradisi ya mana bisa. Iya, aku bakal tetap hormati budaya, tapi iman harus di atas segalanya. Nah ini baru sahabatku. Kita tumbuh di tengah budaya yang syarat makna dipenuhi simbol, larangan, dan kepercayaan turun-temurun. Tradisi seringkali menjadi pegangan dalam menentukan pilihan hidup, termasuk cinta. Tapi, bagaimana jika cinta yang tulus harus berbenturan dengan adat yang kaku? Disinilah seseorang diuji antara memperjuangkan perasaan, atau mengikuti warisan leluhur. Namun di balik itu semua muncul pertanyaan penting. Siapa yang sesungguhnya menentukan takdir manusia? Apakah budaya yang diwariskan atau Allah yang menciptakan kita dengan penuh kasih dan ilmu? Dilema ini bukan tentang benar atau salah semata, tapi tentang keberanian memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar mengenal nilai, mana yang diyakini dan mana yang sekedar diikuti. Tak jarang dalam keluarga, keyakinan bercampur dengan kebiasaan. Apa yang dianggap benar belum tentu berasal dari agama, tapi karena sudah lama dilakukan. Namun, mencintai keluarga bukan berarti kita menyetujui segalanya. Cinta sejati kepada orang tua juga berarti berani mengajak mereka untuk memahami hal yang lebih benar dan lebih lurus. Bukan untuk menentang, tapi untuk berjalan bersama dalam cahaya kebenaran. Karena menghormati bukan hanya diam, tapi juga mau mengingatkan dengan lembut dan tulus. Cinta sejati tidak diuji oleh gempa yang besar, tapi oleh keraguan kecil yang menyusup diam-diam. Mitos dan kepercayaan lama seringkali lahir dari niat untuk melindungi,
Tapi jika dibiarkan tanpa ilmu, bisa berubah menjadi jerat. Banyak pasangan yang kandas bukan tak saling mencinta, tapi karena takut pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal dan iman. Padahal dalam Islam, segala hal yang mengikat manusia tanpa dasar yang jelas harus dikaji ulang. Kita perlu keberanian untuk berpikir jernih dan memilih keyakinan, bukan dengan ketakutan. Ketika dua hati berbicara dengan jujur dan terbuka, cinta menemukan bentuknya yang sejati. Bukan saling menuntut karena ketakutan, tapi saling mendukung karena keimanan. Cinta bukan tentang kecocokan angka, tanggal, ataupun beton. Cinta yang sejati lahir dari niat yang sama, hidup bersama dalam kebaikan dan mencari ridhonya. Hubungan yang dirajut dengan iman tak mudah goyah hanya karena perhitungan tradisi. Justru dari perbedaan itu, mereka belajar saling menguatkan dan meyakini bahwa kebahagiaan ada dalam persatuan tujuan, bukan semata-mata cocok dalam adat. Di dalam keluarga, restu adalah harapan besar, tapi restu sejati bukan hanya soal menyata, melainkan memahami dan mendukung dengan keikhlasan. Terkadang, budaya menjadi alasan untuk menolak tanpa memberi ruang pada penjelasan. Disinilah pentingnya keberanian untuk berdialog. Tradisi yang baik tak perlu ditinggalkan, tapi ditata ulang agar tidak menutupi cahaya agama. Islam tak datang untuk menghapus budaya, tapi untuk menyingkirkan diri dari hal-hal yang menyesatkan. Ketika keluarga mulai membuka diri, restu bukan hanya hadir, tapi menjadi bagian dari perjalanan menuju nikah. Tradisi adalah warisan yang membentuk jati diri, sementara agama adalah cahaya yang menuntun hati. Keduanya bisa berjalan berdampingan, asal kita tahu batas dan juga tempatnya. Jangan takut menyuarakan kebenaran, selama itu berlandaskan ilmu dan disampaikan dengan kasih. Hidup bukan ditentukan oleh beton, bukan pula ramalan dari manusia. Hidup adalah rangkaian pilihan, dan pilihan terbaik adalah dihandarkan pada iman. Sebab takdir itu bukan milik budaya, bukan pula kendali orang lain. Hanya Allah yang berhak menentukan jalan hidup manusia. Maka yakinlah jika iman yang menjadi kompas, menjadi arah tujuan kita, segala ketakutan akan sirna dan kita akan menemukan jalannya.